Bukan bahasa Malaysia. Setelah mengikhlaskan dua pulau yang telah lepas, beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, Indonesia juga harus kehilangan pulau ketiganya. Pulau tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, serta sentiasa mendapat keridhaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua sentiasa dikurniakan rezeki yang berlipat-lipat ganda kepada kalian semua ya. Oke, baiklah, ini salah satu video yang saya ingin kongsikan ataupun saya ingin react, yaitu satu video yang berkaitan dengan kepulauan di Indonesia. Video ini saya ambil daripada satu channelnya Angka dan Data Channel. Yang belum subscribe channel ini silakan subscribe. Mudah-mudahan channel ini sentiasa berkembang dan dapat memberikan info-info yang terkini kepada kita semua. Oke, baiklah, hari ini tajuknya ialah menyedihkan. Inilah pulau-pulau Indonesia yang telah diambil negara lain. Nombor 5 sedang dipertahankan. Nombor 5 sedang dipertahankan. Jom kita tengok apa yang nombor 5 dipertahankan ini dan apa pulau-pulau Indonesia yang telah diambil oleh negara lain ini. Jom kita simak video ini. Angka dan Data Channel lah. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Oke. Hingga tahun 2021, pemerintah mencatat jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.000 pulau. Setiap pulau di Indonesia memiliki keindahan dan keunikannya tersendiri yang membuat Indonesia menjadi negeri kepulauan yang mempesona. Itu yang betulnya. Namun, di balik keindahan pulau-pulau ini, terdapat beberapa pulau di Indonesia yang telah menjadi milik negara lain. Wah, sedia dengarnya. Saya baru tahu ini. Sehingga pulau-pulau yang dulunya milik Indonesia ini kini berpindah tangan. Inilah 5 pulau di Indonesia. Oke, jom kita tengok apa sebenarnya pulau yang telah diambil lah. Sebelum ini milik Indonesia. Pulau Atauro. Pulau Atauro. Pulau Atauro ini di mana? Pulau Atauro merupakan salah satu pulau yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Oh, pulau yang di memiliki mana nama lain Pulau Kambing ini terletak di utara Pulau Timor antara Kabupaten Alor, NTT, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Namun, pada Mei 2002, pulau ini resmi lepas dari Indonesia setelah Provinsi Timor Timur merdeka menjadi negara Timor Leste. Oh, begitu. Pulau ini pun lalu menjadi bagian dari wilayah negara Timor Leste. Sebab ini kemerdekaan Timor Leste itu kan? Bagian milik Indonesia. Oh, dikira. Oke. Pulau Jago. Pulau Cako. Pulau Jako. Oh, Pulau Cako ah. Selain Pulau Atauro, ada rumah ya di pulau ini. juga ikut lepas dari Indonesia pada Mei 2002 saat kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Pulau yang terletak di ujung timur dari Pulau Timor ini dulunya merupakan milik Indonesia. Oh, yang nih ujung nih kecil nih. Provinsi Timor Timur. Setelah Provinsi Timor Timur merdeka, pulau ini ikut lepas dari Indonesia dan kini menjadi salah satu tempat ada rumah, ada perumahan, penempatan juga lah di kawasan pulau ini. Selain bagian timur Pulau Timor, Timor Leste hanya memiliki 2 pulau di negaranya, yaitu Pulau Atauro dan Pulau Jako ini. Oh, Pulau Sipadan. 3. Pulau Sipadan. Pulau Sipadan ini bukan bahasa Malaysia. Setelah mengikhlaskan 2 pulau yang telah lepas, beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, Indonesia juga harus kehilangan pulau ketiganya. Pulau tersebut ialah Pulau Sipadan. Pulau Sipadan, Pulau Sipadan merupakan salah satu pulau yang dulunya pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pulau yang terletak di sebelah timur dari Provinsi Kalimantan Utara ini dulunya pernah menjadi milik Indonesia berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1981. Pulau ini diyakini masuk ke wilayah Belanda lalu diwariskan ke Indonesia. Sementara itu, Malaysia menilai perjanjian 1981 ini tidak mendukung klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Malaysia juga mengklaim pulau ini. Pulau ini pun dinyatakan dalam keadaan status quo atau sengketa.
Sengketa akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional. Hasilnya, para hakim memutuskan pulau ini menjadi milik Malaysia sejak Desember tahun 2002. Di saat yang bersamaan, pemerintah beserta masyarakat Indonesia harus berlapang dada menerima wilayahnya dicaplok oleh negara lain. Alamak. Pulau Ligitan. 4. Pulau Ligitan. Pulau Ligitan ini pun macam pernah dengar juga. Yang terletak di sebelah utara kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya sebelah utara. Sebelah dengan Pulau Sipadan. Pulau ini juga merupakan salah satu wilayah yang telah dicaplok negara lain, yaitu Malaysia. Malaysia juga. Setelah itu, pada tahun 1960-an, Malaysia memasukkan Pulau Ligitan sebagai wilayah negaranya saat melakukan pemetaan kembali, dengan alasan pulau ini cukup berdekatan dengannya. Namun, berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda 1981, Pulau Ligitan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Akan tetapi Malaysia menilai Belanda dan Indonesia menelantarkan Pulau Ligitan, bahkan juga Pulau Sipadan. Hal ini membuat situasi semakin dingin hingga persengketaan ini dibawa ke ranah hukum internasional pada tahun 1998. 4 tahun kemudian, tepatnya Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Ligitan merupakan milik Malaysia. Indonesia pun harus merelakan Pulau Ligitan bersamaan dengan Pulau Ligitan dengan Sipadan ini asalnya dari Indonesia, tapi mungkin ada penilaian lah sebelum kan, sehingga dia masuk mahkamah. Pulau Natuna. Pulau Natuna. Pulau Natuna merupakan salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau, yang juga terletak di sebelah barat laut Provinsi Kalimantan Barat. Dia di bawah yang masuk dalam Kabupaten Natuna ini juga pada tahun 2012 diklaim oleh negara lain, yaitu Tiongkok. Ya, perairan di sekitaran Pulau Natuna, tepatnya di Laut Natuna Utara, diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayah negaranya. Heran, banyak kapal Tiongkok yang mulai masuk ke wilayah ini. Ya, ini memang betul. 2020. Ya, memang betul. Saya ada dengar kemasukan daripada Cina lah kan. Kedaulatan Indonesia di perairan Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kapal-kapal Tiongkok ini juga mengganggu industri minyak Indonesia di Natuna. Perairan utara dari Pulau Natuna dimasukkan Tiongkok sebagai bagian dari Laut Cina Selatan miliknya. Garis perbatasan yang diklaim ini dibuat oleh Tiongkok hanya sepihak tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB. Meski diklaim Tiongkok, namun Indonesia tetap mempertahankan perairan di pulau ini serta menjaganya dengan ketat. Berbeda dengan pulau-pulau lainnya yang telah lepas karena berada di luar kendali Indonesia, Pulau Natuna dan perairannya tetap menjadi bagian mutlak dari Indonesia yang tak dapat diambil negara lain. Tak hanya dengan Indonesia, tindakan Tiongkok yang mengklaim wilayah negaranya hampir 90% di Laut Cina Selatan secara sepihak ini juga menimbulkan ketegangan dengan kawasan pembagian kawasannya. Sebab di kawasan di tengah-tengah nih. Natuna. Sahabat Angkara Data, itulah 5 pulau Indonesia yang itu diklaim dia negara lain. 4 diantaranya telah lepas dan diambil dari Indonesia. Ya, mudah-mudahan yang kelima ini selamat kedaulatannya oleh Indonesia. Semoga seluruh pulau di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan terluar, tetap terjaga kelestariannya dan kedaulatannya. Sekian dan terima kasih. Halo, hai. Selain 4 pulau yang telah dilepas dari Indonesia, sebanyak 24 pulau lainnya di Indonesia juga telah tenggelam sejak 2005. Banyak lagi ya pulau-pulau yang telah tenggelam dengan sendiri ya. Tak hanya itu, ada 115 pulau terancam tenggelam di Indonesia akibat kenaikan air laut. Ini memang susah untuk dielakkan kan. Mari kita jaga Indonesia dengan melestarikan lingkungan dan meminimalisir pemanasan global. Itu dia tadi satu video yang menerangkan berkaitan dengan kepulauan di Indonesia. Ada pulau-pulau yang telah diambil oleh negara-negara lain termasuklah Malaysia. Malaysia pun telah membuat tuntutan dengan menuntut pulau tadi, itu Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Dan sebetulnya saya baru tahu ada pulau asalnya dari Indonesia yang telah
menjadi milik Indonesia, pulau itu ternyata terjaga kelestariannya. Dan sekarang ini ada satu pulau yang dipertahankan oleh Indonesia, itu Pulau Natuna. Nah, kita doakan agar Indonesia dapat mempertahankan Pulau Natuna ya, satu-satunya pulau yang masih bertahan. Kita doakan Indonesia sentiasa dapat menjaga dan mempertahankan pulau inilah, tidak terancam. Dan bagi pendapat saya, bila tuntutan-tuntutan begini sebetulnya sebagai rakyat biasa susah untuk kita menentukan kepulauan siapa, atas tuntutan siapa. Yang pentingnya ialah kelestariannya perlu dijaga supaya tidak berlakunya kemusnahan pulau. Kebanyakan pulau-pulau di Indonesia memang sentiasa dijaga. Baiklah, itu saja video kali ini. Subscribe dan komen pendapat kalian berkaitan dengan pulau-pulau itu, juga dengan video ini komen pendapat kalian. Mudah-mudahan Indonesia dapat mempertahankan pulau ini daripada terlepas kepada hal lain. Baiklah, itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.